Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang SKD CPNS. Kali ini saya akan membahas tentang FRQ CPNS, yaitu kecepatan. Di dalamnya ada kecepatan rata-rata, berpapasan, dan kasus menyusul. Ini dia tipe soalnya. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Yuk kita mulai. Nomor 1. Seorang ASN bernama Amir selalu melakukan pola hidup sehat. Ia selalu berolahraga dengan memutari lapangan dengan keliling 0, km. Oke, ini kelilingnya adalah 0,5 km. Apabila dengan kecepatan lari 5 km per jam, kecepatannya adalah 5 km per jam, Amir mampu memutari lapangan sebanyak 6 kali. 6 kali. Berapa lama Amir lari? Seperti waktu yang ditanya. Yang perlu diingat adalah Jokowi. Jarak, kecepatan, waktu. Ini ya. Kalau yang ditanya jarak, maka kecepatan dikali waktu. Kalau ditanya kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Jika yang ditanya waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Oke. Yuk, berarti kita butuh apa? Karena yang ditanya adalah waktu, kita butuh jarak. Jaraknya mana? Karena keliling lapangannya 0,5 km dan dia 6 kali muterin, maka jaraknya adalah 0,5 dikali 6, maka 3 km. Maka waktunya adalah jarak dibagi kecepatan, yaitu 3 dibagi 5. Satuannya adalah jam. Kita ubah ke menit. 3/5 dikali 1 jam 60 menit. 60 dibagi 5 adalah 12. 12 kali 3 adalah 36 menit. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 2. Diketahui jarak kota A dan B adalah 60 km. Ini jaraknya 60 km. X-nya adalah lama waktu tempuh dengan kecepatannya 60 km per jam. Lama waktunya berapa? Oke, ini X-nya ya. Waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Berarti 60 dibagi 60. Jawabannya 1 jam. Satuannya udah sama ya, kilometer sama kilometer per jam. Kemudian yang Y. Lama waktu tempuh dengan kecepatan 15 meter per sekon. Nah, ini kecepatannya adalah meter per sekon ya. Maka waktunya adalah jarak dibagi, kita samain aja. Yang lebih gampang adalah jaraknya kita ubah ke meter, berarti 60.000 meter. Berarti 60.000 meter dibagi kecepatannya 15 meter per sekon. Oke, satuannya waktu jadi sekon. 60 bagi 15, 4. Maka 4.000 sekon. Oke, 5.000 sekon ke jam. Nah, berarti dikali ini jam, ini sekon ya. 1 jam itu adalah 3.600. Oke, maka sekonnya habis. 4.000 bagi 3.600 itu 1, bla 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 jam. Oke, X-nya 1 jam, Y-nya 1, jam. Berarti gedean Y. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 3. Ini udah kecepatan rata-rata ya. Seorang ASN akan berangkat ke kantor mengendarai sebuah motor dengan kecepatan 45 km per jam. Oke, ini ke kantor. Ke kantor 45 km per jam. Setelah 5 jam, oke ini udah 5 jam ya. Karena takut terlambat, motor tersebut menambah kecepatan. Nah, nambah kecepatan 60 km per jam. Waktunya belum tahu. Jika kecepatan rata-rata motor selama perjalanan adalah 50 km per jam, oke, V rata-ratanya adalah 50 km per jam, maka waktu lama perjalanannya berapa? Yang perlu diingat, itu kecepatan rata-rata adalah S1 tambah S2 dibagi T1 ditambah T2. Ini yang perlu diingat-ingat. Oke. Yuk kita ke S1 dulu. S1 berarti jarak pertama ya. Jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Oke, berarti V1 kali T1.
Boleh pakai Jokowi, boleh pakai VST ya, senyamannya. Ini pakai SVT dulu ya. Oke, kecepatan pertamanya adalah 45, waktunya adalah 5. Oke, 45 dikali 5 adalah 225 km. Kemudian jarak keduanya yaitu V2 dikali T2, yaitu 60 km dikali waktu. Kita belum tahu nih, yaitu T ya. Oke, T yang nggak tahu, berarti 60 T. 60 T kilometer. Oke, ini kita pakai T aja ya guys. Kita masukin aja. Ini 50 sama dengan S1-nya 225 ditambah 60 T. Waktunya adalah 5 jam ditambah T-nya. Oke, kemudian kali silang. Oke, 50 dikali 5 plus T sama dengan 225 ditambah 60 T. Maka 250 ya ditambah 50 T sama dengan 225 plus 60 T. Oke, maka pindah ruas, 250 dikurangin 225 sama dengan 60 T dikurangin 50 T. Maka ini tinggal 25, ini tinggal 10 T. Maka T-nya adalah 25 dibagi 10, yaitu 2,5 jam. Oke. Itu T-nya. Yang ditanya adalah maka lama perjalanan. Nah, berarti ditambah 5. Oke, maka 5 jam ditambah 2,5 yaitu 7,5 jam, yaitu yang E. Lanjut, nomor 4. Devi berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam. Oke, dari kota A ke kota B. Ini 8 km per jam, lamanya 5 jam. Dan ia kembali ke kota A dengan naik motor. Berapakah kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Devi bila ia kembali dari kota B ke kota A? Itu hanya 3 jam guys. Jadi kecepatannya sama ya, 8 km per jam. Kita tinggal cari S1-nya ya. Berarti 8 dikali 5 ya, kan V kali T 40. Kemudian S2-nya 8 dikali 3 yaitu 24. Maka kecepatan rata-rata adalah V rata-rata S1 ditambah S2 dibagi T1 ditambah T2. Maka 40 ditambah 24 dibagi 5 ditambah 3, yaitu 64 dibagi 8, maka 8 km per jam, yaitu jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 5. Ini kasus berpapasan dengan waktu berangkat sama. Oke, yang perlu diingat adalah kalau waktu berpapasan, ini rumusnya adalah jarak total dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ini ingat-ingat. Oke, kalau pakai cara biasa panjang banget ya. Ingat-ingat ya. Oke, ini kalau waktunya sama. Rumusnya ini. Kota A ke kota B 320. Jarak kota A ke kota B adalah 320 km. Rendra berangkat dari A dengan kecepatan 30 km per jam. Sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama pada pukul 8, maka akan berpapasan pada pukul. Oke, berarti kita cari waktu berpapasan. Itu tinggal jarak total 320 per kecepatan 1 30 ditambah kecepatan 2-nya 50. Maka 320 dibagi 80. Maka hasilnya adalah 32 bagi 8, yaitu 4 jam. Karena dia berangkatnya jam 8, oke, ditambah 4 jam, maka dia berpapasan jam 12.00, yaitu yang C. Nomor 6. Ini berpapasan dengan waktu berangkat berbeda. Oke, waktu papasan. Ingat-ingat, ini dengan waktu berangkat berbeda. Rumusnya adalah jarak dikurangin sama selisih jarak
dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jadi bedanya adalah kalau yang tadi yang waktunya dia sama, dia jarak total ya. Kalau ini jaraknya dikurangin sama selisih jarak. Sony berangkat dari A ke B. Oke, pada pukul 05.00 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Denny berangkat dari kota B menuju kota A ya. Ini menuju kota A pada pukul 05.15 dengan kecepatan 40 km per jam. Ini 40. Jarak antara kota A ke kota B adalah 150. Pukul berapa mereka berpapasan? Oke, berarti yang jalan duluan adalah si A, ya kan? Kemudian yang B. Beda waktunya adalah 15 menit ya. Ini diingat-ingat lagi. Cara mencari selisih jarak adalah kecepatan yang pertama nih dikali dengan beda waktunya. Karena kan yang berangkat duluan si A ya, berarti 60 dikali beda waktunya adalah 15 menit. Ya 15 menitnya kita ubah ke jam, 15 per 60 ya, maka ini habis. Maka jawabannya 15 km. Inilah selisihnya. Udah, maka jaraknya adalah 150 dikurangin dengan 15 dibagi kecepatan pertama 60 ditambah 40. 135 dibagi 100. Jadinya 1,35 jam. Ini kita ubah ke menit ya. Maka jadi 1 jam 35 per 100 dikali 60 menit. Oke, ini coret-coret. 35 kali 6. 35 kali 6 210 bagi 10 21. Berarti 1 jam 21 menit. Maka pukul berapa mereka berpapasan? Berarti ditambahin 121. Yang ditambahin adalah yang waktunya berangkat terakhir ya. Jadi 05.15 ditambah dengan 121. Maka jadi 06.36. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 7. Ini kasus menyusul ya. Jadi yang perlu diingat itu adalah waktu menyusul, rumusnya adalah selisih jarak dibagi kecepatan 2 min kecepatan 1. Inilah waktu menyusul, ingat-ingat. Jarak kota Surabaya Yogyakarta adalah 360. Oke, ini Surabaya, ini Yogyakarta, 360 km. Robi berangkat pada pukul 08.00. Ini si Robi nih. Dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Irfan, berarti Irfannya di sini nih. Oke, Irfan di sini dia berangkat pukul 9. Oke, dengan kecepatan 50 km per jam. Nanti dia bisa nyusul itu pada saat pukul berapa. Berarti kita cari dulu selisih jaraknya. Selisih jarak antara Irfan dan Robi. Oke, selisih jarak kecepatan 1 dikali perbedaan waktu. Ini ingat-ingat ya. Kecepatan 1 adalah 40 yang berangkat duluan dikali perbedaan waktunya adalah 1 jam. Maka 40 km. Kemudian langsung ke waktu menyusul. 40 km per kecepatan 2-nya adalah 50 dikurangin 40. Maka 40 dibagi 10 adalah 4 jam. Maka waktu menyusulnya adalah dari pukul 9 ditambah 4 jam, yaitu pukul 13.00. Oke, sampai di sini semoga mempermudah kalian untuk belajar dan semoga kalian lolos CPNS tahun ini juga. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa banget like-nya, komennya, dan share ke teman-teman yang bukan saingan kalian. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.